Benarkah DC lapangan, Shopee Paylater atau S-Pinjam akan dihapus oleh pemerintah karena banyak banget meresahkan dan proses penagihannya itu bikin runyam? Oke, yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait masalah gagal bayar atau telat bayar di S-Paylater dan S-Pinjam ya. Karena ya terus terang aja S-Paylater dan S-Pinjam itu salah satu aplikasi yang lumayan cukup banyak. Nggak lumayan lagi ya. Banyak lah ya. Orang-orang yang menggunakannya karena banyak yang belanja di Shopee, banyak yang ditawarkan untuk mengaktifkan SPayLater, yang tergoda untuk mengajukan pinjaman di S-Pinjam, yang pada akhirnya banyak banget orang-orang yang pinjam di sana. Dan ujung-ujungnya gagal bayar lah ya teman-teman ya. Pastinya itu berbanding lurus lah. Semakin banyak orang yang penggunanya meminjam, kemungkinan besar yang galbe juga akan semakin banyak juga. Nah, hal ini tentu saja akan sangat meresahkan ya. Tentu saja buat sebagian orang akan merasa, ya, gimana orang kita ditawarin, gimana orang kita ada fasilitasnya dipakai, dan ya mungkin secara kebetulan ada musibah sehingga dia tidak bisa membayar utang pinjamannya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, serta kira-kira bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Nah, berdasarkan informasi yang mungkin sempat beredar, katanya SPayLater S-Pinjam mau dihapuskan. Ini tentu saja sebuah berita yang belum jelas kevalitannya. Sebuah informasi yang mungkin sengaja diada-adakan ya untuk tujuan tertentu, untuk mungkin jasa joki, untuk mungkin jasa galbay, atau mungkin jasa hapus data dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui ya, SPayLater dan S-Pinjam ini memang masih ada DC-nya, dan saya belum menemukan informasi yang valid kalau DC tersebut akan dihapuskan. Justru malah diperbanyak mungkin iya ya, kalau dihapuskan mah enggak ya. Karena terus terang aja, ya DC-nya juga sebenarnya nggak banyak-banyak banget gitu loh. Masih di area Jabodetabek aja. Mungkin yang bilang akan dihapuskan ini merasa kalau, oh ya di daerahnya masih belum ada. Dia utang banyak, terus kemudian udah berbulan-bulan, tapi belum ada DC lapangan yang datang, ya mungkin berkesimpulan bahwa DC Shopee Paylater atau S-Pinjam nggak ada dan sudah dihapuskan. Nah, nggak kayak gitu. Semua itu ada prosedur dan ada prosesnya. Ketika tim penagihan itu mau menentukan siapa yang akan dikunjungi satu persatu, itu biasanya mereka akan menganalisa siapa nih yang akan diprioritaskan. Ada urut-urutannya, ada tahap-tahapannya. Jadi nggak semua langsung, oh ini akan datengin siapa ini langsung, ini terdekat dengan kantornya, langsung segera didatengin. Nggak kayak gitu. Meskipun deket-deketan, tapi kalau bukan prioritas dan bukan sesuai dengan jadwalnya juga nggak akan dikunjungin. Kalaupun ada kunjungan, teman-teman juga harus pertanyakan apakah ini DC asli, apakah DC freelance, ataukah orang yang mengaku-ngaku DC. Nah, ini juga harus kalian perhatikan ya teman-teman ya. Karena takutnya itu DC palsu, takutnya itu tuh orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya memanfaatkan situasi dan kondisi aja. Nah, ini yang harus teman-teman waspadai, jangan sampai kena tipu daya terkait hal-hal seperti itu, ya. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nggak usah terlalu percaya kalau ada yang bilang DC Shopee Paylater S-Pinjam akan segera dihapuskan, karena ini rumor udah dari dulu banget. Bahkan mungkin di tahun 2022 itu sudah mulai bermunculan, tapi sayangnya ya sampai sekarang masih belum benar. Bukannya saya tidak setuju DC lapangan Shopee Paylater S-Pinjam dihapuskan, enggak. Justru malah senang ya. Apalagi kalau semua DC dihapuskan, itu harusnya malah justru sangat berita bagus sekali gitu loh. Kenapa? Karena DC itu dijadikan ancaman-ancaman untuk menakut-nakuti nasabah sehingga nasabah itu akhirnya melakukan tindakan konyol, tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, gali lubang tutup lubang, karena sumber permasalahannya adalah adanya DC lapangan yang akan berkunjung ke rumah dan orang-orang pada ketakutan. Nah, itu poin utama yang ingin saya sampaikan. Nggak usah takut mau itu DC dihapuskan ataupun enggak. Nggak usah takut, tetap abaikan aja, cuek aja. Mau utang berapapun, kalau misalnya kalian masih belum bisa membayar, ya udah galbe aja dulu. Bayarnya nanti pelan-pelan. Barangkali siapa tahu teman-teman dapat fasilitas penghapusan bunga dan denda, kan lumayan. Sembari kalian nabung, sembari dapat fasilitas diskon penghapusan, kan enak banget. Oke? Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.